Baik, selamat siang. Kita mulai lagi kuliah kita. Yul, kedengaran nggak suara saya, Yul? Jelas, Pak. Paparannya jelas nggak? Jelas, Pak. Baik, kita lanjutkan. Oke, makasih ya. Kita lanjutkan topik baru, yaitu sebaran normal. Lihat di bukunya halaman 179. Mulai dari halaman 179. Masing-masing lihat bukunya. Halaman 179, bab 7. Sebaran normal. Nah, kita sudah mempelajari bahwa data-data itu bisa menyebar. Salah satu sebarannya adalah bentuk simetris, setangkup. Dan data-data itu sebenarnya seperti yang saya katakan adalah peluang. Ada sebaran data yang diskret terputus, ada sebaran peluang yang kontinu. Nah, untuk sebaran peluang yang kontinu disebut juga sebaran normal. Sebaran ini yang paling penting mendasari statistika inferensia. Dan kurvanya disebut kurva normal. Kurva ini berbentuk genta atau lonceng. Sekali lagi, kurva ini adalah wujud dari koordinat yang merupakan peluang. Jadi kurva peluang. Coba lihat gambar. Ya, coba lihat gambar 71. Gambar 71 itu ada di halaman 180. Coba lihat garis di bawah itu adalah sebaran daripada data-data itu. Dan bentuknya kurva itu Anda lihat seperti lonceng, seperti genta. Dan persis di tengah-tengah itu adalah garis putus-putus itu adalah titik di mana terdapat rata-rata populasi. Mu itu kan rata-rata populasi. Anda lihat bahwa bentuk grafik yang sebelah kiri identik dengan bentuk grafik yang ada di sebelah kanan. Jadi kemenjuluran ke kiri dan ke kanan itu sama. Dan sebarannya sampai tak terhingga. Itu sebabnya titik daripada kurva itu tidak bersentuhan, tidak pernah berimpit dengan garis itu. Tidak pernah berimpit dengan garis itu. Atau katakanlah hampir berimpit. Oke. Jadi data itu menyebar dalam dua arah dengan juluran yang sama. Nah, data-data itu adalah perubahan acak kontinu. Dengan demikian disebut sebaran peluang kontinu. Perubahan acak kontinu X disebut juga perubahan acak normal. Nah, kurva normal ini sekali lagi adalah yang paling banyak mendasari teori-teori statistika inferensial. Inferensia statistik. Nah, definisi kurvanya, definisi kurva normal,
Coba Anda lihat di halaman 180 itu, yang di kotak itu. Bila X adalah suatu peubah acak normal dengan nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat, maka persamaan kurva normalnya adalah, ini rumusnya itu ya. Ini sudah ditemukan oleh Gauss maupun de Moivre ya. Sudah ditemukan oleh dua ahli, de Moivre dan de Moivre. Gauss dan de Moivre. Ini yang masuk-masuk ini sangat mengganggu ini kulihat ini. Selalu muncul, soalnya selalu muncul ya. Ini sudah 307 jadi tidak lagi saya admit ya. Oke. Nah, itulah persamaannya. Jadi dengan Pi 3,1 E 2,71 dengan kata lain kalau diketahui mu-nya, diketahui galat baku atau simpangan baku atau standar deviasi dari populasi itu, maka titik dari setiap nilai itu dapat digambarkan, dapat dihitung dengan rumus tadi, sehingga nanti secara keseluruhan kalau dihubungkan titik-titik itu dia akan berupa kurva. Dengan asumsi bahwa ini adalah seperti itu, maka akan terbentuk kurva yang berbentuk genta. Oke, genta. Nah, coba lihat kita masuk ke gambar 72. Gambar 72. Di halaman 181. Ini ada dua kurva normal. Ya, dua kurva normal. Dicoba digambarkan pada satu garis X, ya, garis X sebaran daripada data itu. Anda lihat bahwa kedua kurva itu mempunyai nilai tengah yang berbeda. Ya, mu1 tidak sama dengan mu2. Dan di sini dilihat ditunjukkan bahwa simpangan baku dari kurva 1 itu lebih kecil dari simpangan baku dari kurva 2. Jadi kita lihat bahwa letaknya di kiri dan di kanan untuk gambar 1 dan 2. Dan selalu perhatikan bahwa titik ujung itu tidak pernah menyatu dengan garis itu ya. Tidak pernah. Coba lihat gambar 73. Halaman 181 lagi di bawah. Di tengah, sorry. Dua kurva normal mempunyai nilai tengah yang sama. mu1 sama dengan mu2. Jadi nilai tengahnya sama. Dua populasi ya mempunyai nilai tengah yang sama. Kurvanya kurva normal. Yang berbeda adalah galat bakunya. Galat baku 1 lebih kecil dari galat baku 2. Lebih kecil dari galat baku atau simpangan baku 2. Jadi, Anda lihat bahwa semakin beragam suatu gugus pengamatan, maka kurvanya lebih rendah dan lebih melebar. Ya, lebih rendah dan lebih melebar. Kurva 2 itu Anda lihat bahwa kemenjulurannya lebih jauh dibandingkan kurva 1. Nah, ada ketentuan bahwa karena ini adalah kurva daripada peluang, maka jumlah keseluruhan, luasan keseluruhan dari kurva itu, kurva manapun itu, harus sama dengan 1. Kita tahu peluang itu
maksimum 1 ya. Antara 0 ke 1. Dan ini adalah kurva normal ini peluangnya sama dengan 1. Dengan demikian luas dari setiap kurva itu sama dengan 1. Coba Anda lihat gambar 74. Gambar 74. Dan juga Anda lihat bahwa mu1 tidak sama dengan mu2 dan standar simpangan baku dari grafik 1 itu lebih kecil dari kurva 2. Oke. Kita lanjutkan dengan luas daerah di bawah kurva normal. Lihat halaman 182, 182, 7.2, luas daerah di bawah kurva normal. Nah, pada kurva normal itu kita bisa tertarik untuk menghitung luasan tertentu batas X1 dengan batas X1 dan X2. Contoh di gambar 7.5 dan 7.6. Kita ingin menghitung berapakah luasan dari bahagian dari kurva antara X1 dengan X2. Pada gambar itu, pada gambar 75 itu yang dihitamkan, yang diarsir. Yang diarsir. Jadi, berapakah luas dari yang diarsir itu pada batasan X1 dan X2? Kembali saya katakan, karena ini adalah peluang, maka penulisannya bisa seperti pada baris keempat pada subbab ini, yaitu peluang dalam kurung X1 di mana peluang antara X1, X2. Jadi X-nya itu lebih besar dari X1, lebih kecil dari X2. Lihat tuh di sebelah kanan, bagian tengah itu. P itu adalah simbol daripada peluang, kita tahu bersama ya. Berapakah peluang dari nilai-nilai X yang berada antara X1 dengan X2. Artinya X lebih besar dari X1, X lebih kecil dari X2. Dan pada gambar itu adalah daerah yang diarsir, yang digelapkan. Oke. Nah, pada gambar 76 ada dua grafik kurva normal. Nah, kembali berapakah peluang luasan untuk grafik kurva 1, kurva 2 pada saat pada P, X lebih besar dari X1 dan X lebih kecil dari X2. Nah, kalau kita hitung-hitung, kalau kita buat berdasarkan itu, maka kita harus menciptakan tabel yang terpisah. Dan itu membuat para ahli berpikir cara yang lain. Yaitu mengkonversikan nilai X itu ke Z. Mengkonversikan sebaran X itu ke sebaran Z.
Dengan kata lain, ada istilah transformasi. Jadi sebaran X itu ditransformasikan ke sebaran Z. Jadi peubah acak X itu dirubah menjadi suatu peubah acak Z, masing-masing normal. Tapi peubah acak Z itu diasumsikan nilai tengahnya 0 dan ragamnya 1. Dan ragamnya 1. Jadi X itu ditransformasikan menjadi nilai Z. Rumusnya ada di bagian tengah halaman 183. Dan itu sudah kita bicarakan sebelumnya juga. Nilai Z kita bandingkan nilai kimia, nilai ekonomi ya. Jadi kita ingin tahu secara relatif sebarannya dari nilai tengahnya. Berbasis galat bakunya, berbasis simpangan bakunya. Jadi Z sama dengan X kurang mu dibagi dengan simpangan bakunya. Ragamnya itu ada rumusnya situ, ya. Ragamnya ada rumusnya situ. Ragamnya adalah 1. Nilai tengahnya adalah 0. Nilai tengah Z itu adalah 0. Nah, sebaran normal baku Z ini disebut juga sebaran normal baku. Atau sebaran yang mempunyai nilai tengah 0 dan simpangan baku disebut sebaran normal. Sebaran normal baku. Itu ada di kotak di halaman 183. Lanjut ke halaman 184. Nah, kalau tadi kita katakan ditanya, berapakah luas yang diarsir tadi? Nilai X1 antara nilai X1 ke X2. Maka kita harus transformasikan dulu nilai X1 itu ke Z. Nilai X2 ke Z. Atau X1 ke Z1, X2 ke Z2. Rumusnya sama. Jadi berarti kan X1 kurang mu untuk Z1, X1 kurang mu dibagi dengan simpangan bakunya. Untuk X2, Z2 sama dengan X2 kurang mu dibagi dengan simpangan bakunya. Dengan kata lain, dilihat dari segi peluang dari X berada di antara X1 lebih kecil dari lebih besar dari X1, lebih kecil dari X2, itu sama dengan peluang dari Z lebih besar dari Z1, lebih kecil dari Z2. Atau bahasa yang lain, peluang sebaran X antara X1 ke S2 sama dengan peluang sebaran Z1 ke Z2. Lihat gambar 77 itu. Kalau sebaran X tadi digambarkan. Coba lihat garisnya itu sebaran nilainya X. Di sebelah kanan itu Z. Kalau X1, X2, Z1, Z2. Jadi peubah acak X itu ditransformasikan ke peubah acak Z. Di mana Z itu sebaran normal baku. Nah, kita coba lihat teladannya supaya lebih mudah kita pahami. Teladan 1 di halaman 185.
Lihat gambar 78. Gambar 78. Berapakah luas daerah yang diarsir itu, yang digelapkan itu? Kalau Z-nya antara min 5 ke 1,2. Nah, gambar ini berasal dari teladan 1 itu. Jadi sebaran X-nya itu, sebaran perubahan acak X itu telah dikonversikan ke sebaran perubahan acak normal Z. Coba lihat. Untuk sebaran normal dengan mu sama dengan 50 dan simpangan baku sama dengan 10, hitunglah peluang bahwa X mengambil sebuah nilai antara 45 dan 62. Jawabannya nilai-nilai Z padanan harus kita hitung dulu. Padanan X1 adalah Z1, nilai padanan X2 adalah Z2. Jadi untuk Z1 berarti sesuai dengan rumus yang kita bicarakan tadi, X1 kurang mu dibagi dengan simpangan bakunya. Berarti 45 kurang 50 dibagi dengan 10 sama dengan minus 0,5. Padanan untuk X2 yaitu Z2 itu sama dengan X2 kurang mu dibagi dengan simpangan bakunya. Itu sama dengan 62. X2-nya kan 62. Dikurang simpangan baku 50 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 1,2. Itulah gambar 78 itu. Jadi dengan menghitung luasan yang diarsir pada gambar 78 itu berdasarkan sebaran Z, sebenarnya kita menghitung peluang dari sebaran X. Oleh karena itu, peluang X lebih besar dari 45, lebih kecil dari 42, sama dengan peluang dari Z lebih besar dari minus 0,5, lebih kecil dari 1,2. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan sebaran normal baku Z ini? Yaitu dengan menggunakan satu tabel yang sudah diciptakan oleh para ahli. Yang sudah diciptakan oleh para ahli. Yaitu tabel A4. Coba lihat tabel A4. Tabel A4 itu lihat di halaman 470. Lihat di halaman 470. Sudah? Halaman 470. Tabel A4 lampiran ya, lampiran tabel A4. Wilayah luas di bawah kurva normal. Coba lihat kolom, baris. Nah, kolom yang pertama itu Z. Ya, Z. Z-nya itu minus 3,4 terus sampai positif 3,4. Nah, apa yang di kanan itu? 0,00, 0,01, 0,02, 0,03. Itu adalah desimal daripada Z itu. Desimal daripada Z itu. Coba lihat ya. Kalau Z-nya minus 3,42, maka angka yang harus kita lihat itu adalah 0,0003. 0,00003, 3 nolnya. Jadi desimalnya itu yang ke kanan itu. Oke, dengan demikian, dengan menggunakan tabel A4 itu kita bisa lihat peluang minus
Coba ya, peluang XZ antara minus 0,5 dengan 1,2 sebenarnya itu sama dengan selisih dari peluang Z lebih kecil dari 1,2 dikurangi dengan peluang Z lebih kecil dari minus 0,5. Kalau digambar, ya kalau digambar Anda lihat itu. Peluang Z lebih kecil dari 1,2 dikurang dengan peluang Z lebih kecil dari 0,5. Itulah yang diarsir itu hasilnya. Nah, coba kita lihat peluang Z lebih kecil dari 1,2. Dilihat di tabel A4. 470 tadi ya, tabel A4. Coba lihat Z 1,2. Dapat ya, angka 1,2 ya. Berapakah angkanya di situ? Angkanya ini kan 1,20 ya. 1,20. Berarti angkanya adalah 0,8849. 0,8849. Nah, sekarang kita lihat peluang Z minus lebih kecil dari minus 0,5. Lihat minus 0,5 di atas. Lihat cari dapatkan minus 0,5. Sebenarnya itu kan yang mau kita cari minus 0,50. Dan itu adalah 0,3085. Jadi hasilnya adalah 0,8849 kurang 0,3085, hasilnya adalah sama dengan 0,5764. Jadi luasan yang diarsir tadi itu peluangnya adalah 0,5764 atau luasnya adalah 0,5764. Sekali lagi saya ingatkan bahwa luasan itu totalnya 1. Karena ini peluang. Ya, total peluang itu sama dengan 1. Luasan itu 1. Kira-kira begitu ya. Nah, ini adalah peluang. Peluangnya adalah 0,5764. Itulah yang diarsir itu. Nah, banyak lagi contoh-contoh lain ya. Misalnya gambar 79 ya. Gambar 79. Berapakah peluang? Berapakah luasan yang diarsir itu ketika X lebih besar dari 362? Digambarkan di situ sumbu X ya, garis X. Itulah sebaran angka-angka itu. Berapakah luasan dari X lebih besar dari 362 atau berapakah peluang dari X lebih besar dari 362? Nah, kalau diketahui rata-ratanya, nilai tengahnya, dan diketahui simpangan bakunya, maka Z-nya adalah 362 dikurang 300 sebagai 50 sama dengan 1,24. Artinya peluang X lebih besar dari 362 itu sama dengan peluang Z lebih besar dari 1,24. Nah, berapakah itu? Nah, kita harus selalu ingat bahwa total dari peluang itu 1. Nah, kalau kita berarti sebelah kanan dan sebelah kiri kan bisa kita buat minus plus. Kan? Dengan demikian peluangnya itu 1 kurang peluang Z lebih kecil dari 1,24. Jadi kalau peluang Z peluang 1 kurang P di mana Z lebih kecil dari 1,24 itu sama dengan peluang Z lebih besar dari 1,24. Nah, kalau kita cari 1,24 pada tabel, coba lihat tabel ya, 1,24 di mana? 470 tadi, halaman 470, 1,24. Nah, biasanya si Fikrim ini selalu bertanya, Fikrim, tak kau temukan nggak angka itu? Belum, Pak.
Nah, coba lihat tabel itu, tabel 4A4 itu. Coba lihat Z itu, kau ketemukan nggak titik 1,2? Ketemukan nggak titik 1,2? Z 1,2. Fikrim? Dapat, Pak. Ah? Fikrim? Ya, Pak. Dapat. Ketemu, kau lihat Belum nggak? dapat, Pak. Belum. Z itu, tabel A4 itu, halaman 470. Ada nggak bukumu? Fikrim? Fikrim? Ada, Pak. Ini, Pak. Iya, lihat dulu halaman 470. Tabel A4. Udah. Udah, Pak. Udah. Lihat Z. Kolom 1. Cari ke bawah terus. Dapat enggak angka 1,2? Dapat, Pak. Ah, itu kan Iya, 1,2. Padahal yang mau kita cari Z 1,24. Tarik koordinatnya ke kanan 0,04. Koordinat dari 0,04 dengan 1,2 itu berapa angkanya? Fikrim. Lihat ke kanan. Berapa? Saya sudah katakan tadi kan ke kanan itu desimalnya. 1,22 ini kan 1,2, yang mau kita cari 1,24. Ada yang sudah menemukan 1,24 berapa angka di tabel itu? 0,8925, Pak. Ya itulah. Oke. Udah tahu cara melihat tabelnya ya? Tahu, Pak. Ya, jadi walaupun si Frikim saya tanya, yang lain kan mendengar jadi sudah tahu. Oke, itulah dia. Berarti 1 kurang 0,8925 sama dengan 0,1075. Itulah peluang X lebih besar dari 362 atau peluang Z lebih besar dari 1,24. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang lain, teladan 2, ya dan seterusnya. Ya, boleh kalian. Kemudian ada penerapan sebarannya normal ini. Ya, penerapan sebaran normal itu bisa digunakan di industri, di pertanian, ya dan seterusnya. Di halaman di 7.3 halaman 188 dan seterusnya. Jadi kalian pelajari teladan 4 sampai 10 itu. Nah, inilah salah satu rumus-rumus yang sering digunakan di sosial ekonomi. Jadi saya berharap kalau kalian nanti skripsi, ya cobalah. Ya, kalau kalian membandingkan petani satu ke petani yang lain di kabupaten yang ini dibandingkan dengan kabupaten lain, ya, bisalah digunakan rumus-rumus ini. Atau membandingkan harga-harga di satu kecamatan dibandingkan dengan kecamatan lain, bisa menggunakan rumus ini dengan kata lain bahwa harga-harga itu menyebar normal sepanjang tahun, misalnya ya. Baik, saya mengambil absennya udah mau apa nih habis waktu. Hidupkan video masing-masing ya. Saya mau ngambil absennya.